Prancis resmi memastikan pembangunan simulator Rafale di Lanut Rusmin Nurjadin, Riau. Fasilitas ini akan menjadi pusat pelatihan canggih untuk para penerbang TNI AU, sehingga pilot Indonesia bisa berlatih manuver dan taktik Rafale tanpa harus terbang langsung ke Prancis. Para pencinta aviasi, coba bayangkan suasana di Mérignac, Bordeaux. Udara dinginnya Eropa seperti AC alami. Angin bertiup pelan, seolah ikut menyambut tamu penting. Dan di tengah momen itu, berdiri 3 burung besi baru yang langsung membuat semua kepala menoleh. Ya, 3 unit Rafale pertama untuk Indonesia akhirnya resmi diserahkan oleh Dassault Aviation. Kalau di Indonesia ini sudah setara momen akhirnya mendarat juga. Di sana hadir Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI Teddy Rizaliadi, yang mewakili Kasau. Begitu beliau berdiri memberikan sambutan, suasananya langsung berubah seperti konferensi pers klub bola yang baru dapat pemain bintang. Serius, tapi tetap hangat. Beliau menyampaikan apresiasi mendalam atas kerjasama Indonesia dan Prancis. Dan jujur saja, dengan teknologi Rafale yang segitu canggihnya, sulit untuk tidak senyum bangga. Apalagi Safran dan Thales ikut terlibat memastikan pesawat siap tempur. Kalau pesawat bisa selfie, mungkin mereka sudah unggah foto first day at work. Seremoni ini bukan sekedar foto-foto dan serah kunci simbolis. Oh tidak, tim teknis Indonesia melakukan pemeriksaan mulai dari sistem avionik, kondisi fisik pesawat, sampai dokumen airworthiness. Intinya, semuanya dicek agar setiba di Indonesia nanti, Rafale ini tidak cuma tampil gagah, tapi juga siap bekerja seperti standar tempur sebenarnya. Pesawat yang diserahkan adalah varian dual-seater, T-0301, T-0302, dan T-0303. Tiga-tiganya dijadwalkan diterbangkan dari Prancis ke Indonesia pada Januari 2026. Dan jujur saja, kalau ada orang melihat mereka melintas di langit, mungkin akan spontan berkata, "Wah, itu bukan burung, itu bukan Superman, itu Rafale." Di balik seremoni itu, delegasi Indonesia hadir cukup lengkap, mulai dari As Intel Kasau, Asrena Kasau, hingga tim acceptance dan pre-shipment. Kalau dilihat dari komposisinya, ini pasukan yang kalau ditaruh di rapat RT pun, pasti pembahasan jadi sangat terstruktur. Dari pihak Prancis, ada Senior Vice President Military Export Contracts, hingga tim teknis dari Safran dan Thales. Lengkap sekali. Rasanya seperti menyaksikan Meeting Avengers versi dunia aviasi. Sementara di Indonesia, Lanut Rusmin Nurjadin sudah bersiap jauh-jauh hari sebagai home base Rafale. Hangar dicek, taxiway dicek, sampai pilot building pun dipoles rapi. Dan yang menarik, Duta Besar Prancis sendiri datang meninjau langsung fasilitas di Pekanbaru. Artinya apa? Artinya Prancis betul-betul ingin memastikan Indonesia bukan hanya membeli Rafale, tapi siap mengoperasikannya dengan standar terbaik. Setibanya di Lanut RSN, Dubes disambut Komandan Lanut, Marsdia TNI Abdul Haris. Agenda peninjauan mereka seperti tur besar-besaran, keliling simulator Rafale, hangar, shelter, runway, hingga warehouse. Kalau ini acara televisi, mungkin judulnya Inspection Day with the Ambassador. Yang jelas, tiap titik yang mereka kunjungi dijelaskan dengan rinci oleh para perwira Lanut. Mereka menjelaskan kesiapan infrastruktur, proses integrasi, dan segala dukungan operasional yang diperlukan. Tidak ada yang dilewatkan. Bahkan mungkin kalau ada baut lepas, pasti langsung ketahuan. Dan bukan itu saja, begitu Dubes menyelesaikan kunjungan ke Lanut RSN, Prancis kembali menunjukkan keseriusan mereka lewat pertemuan di Mabes AU, Cilangkap. Wakasau menerima kedatangan Letnan Jenderal Gael Diaz de Tuesta dari DGA Prancis. Yang dibahas, mulai dari hasil acceptance ceremony di Bordeaux, kesiapan kedatangan Rafale di Januari 2026, pelatihan, pembangunan infrastruktur, sampai rencana latihan bersama Pegase 2026. Pertemuan itu seperti pembahasan strategi besar dua negara. Satu bawa keahlian teknologi, satu lagi membawa komitmen modernisasi kekuatan udara. Yang satu bicara soal mesin, avionik, dan integrasi. Yang satu bicara soal kesiapan personel, fasilitas, dan strategi operasional. Kombinasinya rapi, dan kadang terasa seperti sedang menyusun skripsi yang harus benar-benar sempurna. Dan menariknya, kedua pihak terlihat sangat antusias. Kalau ini pertemuan bisnis biasa, mungkin sudah ada yang saling bertukar merchandise gift. Tapi ini level pertahanan. Yang ditukar adalah informasi teknis, konsep latihan, dan roadmap kerjasama jangka panjang.
Dinamika pembahasan antara TNI AU dan DGA Prancis itu berlangsung hangat, tetapi tetap terasa aroma diplomasi tingkat tinggi. Sesekali terlihat senyum, sesekali wajar fokus seperti sedang menyelesaikan puzzle 3D, berisi rencana pertahanan masa depan. Yang jelas, kedua pihak menunjukkan kesan bahwa kedatangan Rafale bukan hanya soal membeli pesawat, tapi membangun fondasi mitra strategis jangka panjang. Di ruangan itu, para perwira TNI AU memaparkan kesiapan Indonesia dari sisi infrastruktur, termasuk apa saja yang sedang dikerjakan di Lanut Rusmin Nuryadin. Dari jalur taxiway yang diperlebar, sistem kelistrikan yang ditingkatkan, hingga persiapan simulator canggih yang nantinya akan menjadi rumah kedua bagi para pilot Rafale. Pihak Prancis mengangguk dengan ekspresi lega, seperti orang yang baru menyadari bahwa proyek renovasi rumah mereka sudah sesuai blueprint. Tak lama kemudian, pembahasan masuk ke topik pelatihan. Di sini suasananya langsung menjadi lebih teknis. Dibahas modul untuk pilot, mekanik, dan teknisi. Prancis menjelaskan sistem pelatihan berbasis simulasi dan prosedur operasional yang harus dipahami. Sementara TNI AU menjelaskan kesiapan personel yang nanti akan menjalani training. Ada momen ringan ketika salah satu delegasi Prancis menyebut bahwa simulator Rafale sangat realistis, bahkan bisa bikin pilot lupa kalau itu bukan pesawat sebenarnya. Kalimat itu membuat ruangan tertawa kecil, seperti sedang mendengar stand-up komedi ringan di tengah rapat serius. Setelah pembahasan pelatihan, agenda bergeser ke integrasi sistem. Ini bagian yang rumit, penuh angka, grafik, dan istilah teknis. Tapi berkat kesiapan kedua pihak, diskusinya mengalir rapi. Beberapa diagram yang ditampilkan pun terlihat seperti peta harta karun bagi para insinyur, karena menunjukkan jalur lengkap bagaimana Rafale akan diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara Indonesia. Salah satu fokus penting adalah kesiapan logistik dan maintenance. Prancis menjelaskan cara memastikan rantai pasokan suku cadang tetap lancar. Sementara Indonesia menjelaskan bagaimana fasilitas teknis di Lanut RSN telah disesuaikan dengan standar Rafale. Dalam momen tertentu, pembahasannya begitu detail, sampai-sampai salah satu perwira bercanda bahwa obeng pun harus tempatnya jelas, dan ruangan kembali mencair sejenak. Lalu, masuk ke pembahasan latihan bersama Pegase 2026. Ini yang membuat banyak orang di ruangan terlihat antusias. Latihan ini bukan latihan kecil, skalanya besar, dan melibatkan berbagai aset udara dari dua negara. TNI AU dan Prancis berdiskusi tentang skenario latihan, termasuk manuver kooperatif, pertahanan udara, operasi malam, hingga simulasi misi jarak jauh. Jika ini diibaratkan film, mungkin sudah seperti Fast and Furious versi jet tempur. Setelah pembahasan teknis selesai, suasana kembali hangat. Delegasi dari kedua negara saling menghargai progres yang telah dicapai. Beberapa dari mereka saling bertukar pandangan bahwa kerjasama ini adalah salah satu langkah penting dalam menciptakan stabilitas kawasan. Bahkan ada momen ringan ketika salah satu tamu Prancis mengungkapkan bahwa ia sangat terkesan dengan keramahan Indonesia. Katanya, kopi di sini enak sekali, sampai saya lupa kami sedang rapat. Serius, sebuah komentar sederhana yang membuat ruangan kembali tersenyum seperti mendengar gombalan halus dari seorang diplomat. Setelah itu pertemuan ditutup dengan sesi foto dan saling bertukar cenderamata. Tidak ada hal yang berlebihan, semuanya dilakukan dengan nuansa profesional namun tetap humanis. Dan ketika delegasi Prancis berjalan keluar dari ruangan, terlihat jelas ekspresi puas dan optimisme di wajah mereka. Sementara perwira-perwira TNI AU saling bertukar pandangan, seakan berkata dalam hati, "Oke, pekerjaan besar berikutnya sudah menunggu." Karena bagaimanapun, kedatangan Rafale hanya menjadi awal dari babak baru kekuatan udara Indonesia. Babak yang memerlukan kerja keras, koordinasi, dan tentu saja sedikit humor agar semuanya berjalan lebih ringan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.